Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Sahabat setia channel YouTube Zadut Taqwa. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar yang terjadi pada bulan Muharram. Adapun peristiwa tersebut adalah kisah selamatnya Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya dari banjir bandang serta hikmah di balik peristiwa tersebut. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang berdakwah selama 500 tahun dan beliau wafat di usia 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum penyembah berhala. Karena kaum tersebut meyakini bahawa dengan menyembah berhala mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka akan terhindar daripada bala. Nabi Nuh alaihissalam menyeru berdakwah kepada kaumnya dengan sekuat tenaga siang dan malam. Namun sedikit sekali pengikut yang mau menerimanya. Sehingga dikatakan hanyalah sekitar 70 sampai 80 orang yang mau memenuhi seruan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Maka suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Rabbnya agar Rabbnya ini mau membantunya daripada kaum-kaum yang mendustakannya. Sehingga Nabi Nuh berdoa dengan doanya, Rabbing surni bima kazzabun. Ya Allah, bantulah aku dari kaum yang mendustakan aku. Allah Subhanahu wa taala menerima doa Nabi Nuh dan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam kalamnya yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina." Allah berfirman, "Wahai Nabi Nuh, buatlah sebuah perahu yang besar di dalam pengontrolan kami dan di dalam penunjuk kami." Maka Nabi Nuh dan pengikutnya kemudian menebang pepohonan lalu mengambil kayu-kayunya untuk membuat perahu besar. Di tengah-tengah pembuatan perahu besar tersebut, kaum yang mengolok-ngoloknya, kaum yang tidak menerima seruannya, mereka melempari kotoran-kotoran kepada Nabi Nuh dan pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam akhirnya selesai membuat perahu tersebut. Lalu Nabi Nuh memerintahkan kepada pengikutnya, kepada semua orang, kepada keluarganya agar semua naik ke dalam perahu tersebut. Karena sebentar lagi Allah akan menurunkan azabnya, yaitu berupa banjir bandang. Maka awan pun mulai mendung, hujan pun mulai turun, sehingga dikatakan hujan itu turun selama 40 hari 40 malam. Maka terjadilah peristiwa yang besar, peristiwa yang sangat mengerikan di saat itu, yaitu banjir bandang. Maka Nabi Nuh ketika itu memanggil anaknya, yaitu agar anaknya mau naik ke dalam perahu tersebut. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Yang mafhumnya Nabi Nuh menyeru kepada anaknya yang bernama Kan'an, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah kepada perahu ini, wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Namun Kan'an ini menolak. Dia tidak mau memenuhi panggilan ayahnya. Dia mengatakan dia akan mencari perlindungan, dia akan naik ke atas gunung.
Namun banjir semakin dahsyat sehingga Nabi Nuh tidak mampu menyelamatkan Kan'an yang ditelan oleh ombak dan gelombang yang sangat mengerikan itu. Kemudian di dalam perahu itu Nabi Nuh juga membawa daripada bermacam jenis binatang, masing-masing satu pasang daripada jenis binatang tersebut. Nabi Nuh juga membawa benih-benih tumbuhan yang tujuannya agar di kemudian hari bisa berkembang biak. Lalu setelah 40 hari 40 malam turun hujan, maka hujan pun mulai reda, air pun mulai surut, dan mereka keluar daripada bahtera, dan kemudian mereka memulai hidup baru dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah daripada kisah Nabi Nuh ini, yang pertama, hendaklah kita bersabar dalam menghadapi segala kesulitan, karena setelah sabar insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang terbaik kepada kita. Adapun hikmah yang kedua, hendaklah kita yang mengajak kepada kebaikan, hendaklah kita melakukannya dengan penuh kasih sayang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang ketiga, marilah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena hanya dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya kita akan mendapatkan keselamatan. Sedangkan orang yang mengingkari, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dibalas dengan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini dapatlah menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.